Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Hari ini kita akan memasuki Tama 2, Persatuan dalam Perbedaan dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah menuliskan contoh upaya memajukan kesejahteraan rakyat pada awal kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput paksa oleh sekelompok pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang. Para pemuda itu berusaha meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah. Oleh karena itu, kedua tokoh bangsa tersebut diharapkan dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo diantar ke Rengas Dengklok. Mereka hendak menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta agar kembali ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda yang diperkirakan aman dari Jepang. Nah, disinilah teks proklamasi ditulis. Adapun tokoh yang menyusun teks proklamasi tersebut antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama pada teks proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo. Kalimat tersebut diambil dari rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kalimat terakhir pada teks proklamasi merupakan saran dari Muhammad Hatta. Soekarno menuliskan rumusan teks proklamasi dengan tulisan tangannya sendiri. Rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dikenal dengan proklamasi Klat. Kemudian, draft naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, hasil ketikan ini disebut dengan proklamasi otentik atau naskah proklamasi otentik. Setelah diketik, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 yang jatuh pada hari Jumat, teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan oleh 3 orang yang bertugas mengibarkan bendera saat itu, yaitu Latif Hendra Diningrat, Suhud, dan SK Trimurti. Pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua beranggapan harus banyak pertimbangan agar keputusan yang diambil tidak salah. Sedangkan golongan muda mengasingkan Soekarno ke Rengas Dengklok. Nah, makanya terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok untuk menyusun naskah proklamasi untuk dibacakan pada saat tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian
Fatmawati menjahit bendera selama 2 hari yang berukuran 276 cm dikali 200 cm. Kain tersebut diberikan oleh Shimizu pada Oktober 1944 dengan warna merah dan putih sebagai janji Perdana Menteri Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia kelak di kemudian hari. Jadi sebelum tahun 1945, Perdana Menteri Jepang sudah memberikan janji kepada Soekarno-Hatta, kepada Soekarno untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tentunya janji tersebut hanya untuk alibi saja oleh Perdana Menteri tersebut untuk melancarkan aksinya tetap menjajah negara ini. Kemudian ini adalah gambar teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, di mana teks proklamasi ini berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta." Kemudian di bawah kita lihat ada gambar pengibaran bendera merah putih. Jadi Soekarno dan Hatta pada saat pengibaran bendera merah putih, Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga dari serambi muka lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendradiningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhud mengambil bendera di atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dan dibantu oleh Latif Hendradiningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perlu kita ketahui, Suhud adalah anak buah Sudiro yang menjadi salah satu asisten Soekarno. Menjelang proklamasi, Suhud dan beberapa orang anggota pelopor memang ditugaskan untuk menjaga Soekarno. Suhud pula lah yang ditugaskan untuk menyiapkan tiang bambu untuk bendera. Padahal menurut catatan, sebenarnya di depan rumah Soekarno ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Berhubung pada saat itu suasana cukup tegang akibat di bawah penguasaan Jepang, akhirnya bambu itulah yang digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari serambi rumah. Adapun di situ kita lihat tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama kita lihat adalah Soekarno. Insinyur Soekarno ini bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda, kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Selain itu, Insinyur Soekarno jugalah yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta turut menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Ia pun ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah tokoh yang menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Selanjutnya itu adalah foto Soekarni. Soekarni salah seorang tokoh kemerdekaan dari golongan muda. Ia adalah orang yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima adalah foto Ibu Fatmawati yang merupakan istri Insinyur Soekarno. Beliau adalah tokoh yang berjasa dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Selanjutnya adalah Sayuti Melik.
Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia berperan dalam mengetik dan menyempurnakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya adalah makna kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan melawan penjajah. Jadi proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah berkorban jiwa dan raga selama 350 tahun penjajahan Belanda dan 3,5 tahun penjajahan Jepang. Selain itu, pengakuan atau pengumuman kemerdekaan kepada dunia internasional. Kemudian makna yang ketiga adalah menaikkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru yang merdeka. Dan yang kelima adalah sebagai tonggak sejarah baru bagi negara Indonesia. Artinya, kemerdekaan Indonesia merupakan langkah awal untuk mewujudkan cita-cita nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno, masih terjadi perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 27-30 Oktober 1945. Ada pertempuran kecil antara para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Pasukan Inggris kalah dipukul mundur. Bahkan pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi, tewas dalam pertempuran. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum atau sebuah hal yang berisi seruan untuk menyerahkan senjata dan menyerah kepada pasukan Inggris. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Nah, kemudian keesokan harinya, pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran besar di pusat kota Surabaya. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Maka dari itu, untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam pertempuran tersebut, setiap tanggal 10 November diperingati secara nasional sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 20 Oktober 1945, ketika tentara sekutu bermaksud mengurus tahanan perang di bawah pimpinan Brigadir Battle. Kedatangan tentara sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Ketika pasukan sekutu dan NICA tersebut sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia marah. Maka dari itu, pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara TKR atau Tenaga Keamanan Rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA di kota Magelang. Pertempuran tersebut akhirnya dapat diredam dengan perjanjian antara Soekarno dan Brigadir Battle. Ternyata, pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Setelah bertempur selama 4 hari di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, pada tanggal 15 Desember 1945, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekaligus memukul mundur pasukan sekutu. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya adalah Pertempuran Bandung. Pertempuran Bandung ini lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
Peristiwa ini dipicu ultimatum pihak sekutu yang menginginkan pelucutan senjata dan mengosongkan kota. Pada tanggal 23 Maret 1946, TRI atau Tentara Rakyat Indonesia dan penduduk setempat membakar kota Bandung, kemudian mengungsi ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Pembakaran tersebut bertujuan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan Bandung sebagai markas strategis perang. Setelah itu, tentara Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi tentara sekutu. Dalam pertempuran, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota Misili BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Itulah perjuangan para pahlawan setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Selanjutnya, perjuangan di awal kemerdekaan atau masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan. Nah, pada masa awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia sangatlah kacau. Hal ini terjadi karena beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, peredaran mata uang pemerintah penduduk Jepang tidak terkendali sehingga timbul inflasi. Saat itu, Indonesia belum memiliki alat pembayaran yang sah, sehingga ada 3 mata uang yang disahkan. Sebagai alat pembayaran, ketiga mata uang tersebut mata uang tersebut dipergunakan oleh bangsa Indonesia karena keadaan makin kacau dengan diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 miliar. Yang kedua adalah kas negara dalam keadaan kosong karena pada saat itu baru berhasil merebut kemerdekaan. Hal ini terjadi karena penerimaan pajak dan bea masuk sangat sedikit, sebaliknya pengeluaran terus bertambah. Yang ketiga, hasil produksi pertanian sulit diekspor keluar. Belanda sejak datang kembali ke Indonesia bersama sekutu melakukan blokade, terutama blokade ekonomi terhadap pemerintah Indonesia. Alasan yang digunakan diantaranya yang pertama, mencegah masuknya senjata ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan pengusaha asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan bangsa lain. Sesungguhnya tujuan Belanda melakukan blokade ekonomi adalah menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri. Itulah kehidupan ekonomi di awal kemerdekaan. Kemudian upaya dalam mengatasi ekonomi. Jadi untuk mengatasi kekacauan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, melakukan pinjaman nasional. Yang kedua, uang Republik Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang penggunaan uang Republik Indonesia dan berlaku sejak 25 Oktober 1946. Uang Republik Indonesia ini menjadi alat pembayaran resmi di seluruh wilayah Indonesia, menggantikan ketiga jenis mata uang yang beredar sebelumnya. Yang ketiga adalah konferensi ekonomi. Pada Februari dan 6 Mei 1946, pemerintah Indonesia menyelenggarakan konferensi ekonomi mengenai peningkatan produksi dan distribusi bahan pangan, sandang, dan status dan administrasi perkebunan asing. Konferensi menghasilkan pendirian Badan Pengawas Makanan Rakyat yang berubah menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan untuk mengawasi penyaluran bahan makanan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah Kasimo Plan. Nah, karena usaha Badan Perancang Ekonomi belum berhasil, Menteri Usaha Bahan Makanan Kasimo merencanakan kegiatan ekonomi 5 tahun atau dikenal dengan Kasimo Plan. Isinya adalah memperbanyak kebun bibit dan padi. Yang kedua, mencegah penyembelihan hewan pertanian. Yang ketiga, menanami kembali tanah-tanah kosong. Yang keempat, memindahkan 20 juta penduduk dari Jawa ke Sumatera
dalam waktu 10-15 tahun. Yang terakhir adalah melibatkan pihak swasta dalam perekonomian. Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut mengembangkan ekonomi nasional melalui Persatuan Tenaga Ekonomi yang telah berdiri sejak zaman pendudukan Jepang. Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau GASIDA, dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat kami sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.